प्रत्यङ्गगिरे माम् रक्ष रक्ष मम शत्रुन् भञ्जय भञ्जय फे हुं फट् स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं श्रीं प्रत्यङ्गगिरे माम् रक्ष रक्ष मम शत्रुन् भञ्जय भञ्जय फे हुं फट् स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं श्रीं प्रत्यङ्गगिरे माम् ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम नमः पार्वती पतये हरघ्रा महादेव तेन्नावडि सुने पोट्री एन्नार्क्कुम इरुवा पोट्री ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम श्री प्रतिंगिरानिक जय Om Swastiastu, Wanakam, Namaskar, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi para umat sedharma yang saya cintai dan saya muliakan. Pada hari ini saya ingin membahas tentang 10 yang dapat dilakukan seorang Hindu saat menggunakan sesuatu bahasa tentang agama kita yang harus kita terapkan dan harus kita yakinin. Dan kita memberikan kepada orang-orang lain di sekitar kita untuk memberikan penerangan yang menjelaskan tentang Hindu itu yang sebenarnya. Oke. Di sini saya mengutip dari tulisan oleh Francois Goiter. Periksa halaman Facebooknya nanti. Dia tahu lebih banyak tentang Hindu daripada kebanyakan kita semua di sini. Oke, tapi kita ini sekarang belajar. Saya juga belajar juga, sama-sama kita belajar untuk mengetahui Hindu kita yang sebenarnya. Kebenaran Hindu itu yang tertutup dan ini kita keluarkan tentang Hindu itu. Oke, semua akan bisa paham tentang yang saya jelaskan ini. Oke, 10 yang diberi penjelasan sama beliau ialah tentang 1. Tolong berhenti menggunakan istilah takut akan Tuhan. Karena kita aham bermasmi, artinya aham bermasmi, saya adalah Tuhan, kata dia bilang. Tapi bukan kita Tuhan, atma kita adalah bagian percikan dari Tuhan. Umat Hindu tidak pernah takut akan Tuhan. Bagi kami, bagi kita, Tuhan adalah ada di mana-mana dan juga merupakan bagian integritas dari Tuhan tersebut. Tuhan bukanlah entitas yang terpisah untuk ditakuti. Makanya bukan kita takut, kita nggak takut, kita harus melakukan kejahatan semua, kita nggak terkena Tuhan. Itu salah. Ada karma yang akan kita terjadi. Tapi maksudnya bukan ditakut-takuti seperti dewa atau kali apa. Kita bukan melihat dewa itu takut, karena seram, lidahnya keluar atau matanya apa. Ada di balik makna itu, makna-makna daripada itu nanti kita jelaskan lagi tentang konsep-konsep atau pengertian simbol-simbol daripada para dewa-dewa itu. Jadi tidak perlu ada ketakutan, kita datang untuk kesejukan dalam hati, kita sembahyang untuk ketenangan. Itu tadi. Itu 1. Yang kedua, tolong jangan gunakan istilah rib. Ini yang dibilang sama beliau. Yang tidak berarti ketika seorang meninggal gunakanlah kata Om Santi atau semoga atmanya Santi, Sadgati. Jadi saya berharap atma ini mencapai moksa. Itu udah artinya. Jadi Santi itu sama juga. Semoga atmanya Santi. Yang semalam kita bahas itu di sini juga ada ininya. Atau utama loka. Jadi di tempat yang utama loka, surga loka macam itu ya. Hinduism tidak memiliki konsep jiwa atau istirahat. Itu dia. Istilahnya atma dan jiwa di satu sisi adalah anotomim atau kata jiwa untuk dipahami secara rinci. Ini yang kita harus ini kan. Jadi jiwa, atma, jiwa di dalam diri kita. Tubuh ini hanya kita pakai atma itu memakai tubuh ini untuk kita beraktivitas sehari-hari. Dari kita lahir, kita hidup, besar, menikah dan segalanya sampai kita meninggalkan dunia ini. Oke. Nomor ketiga, tolong jangan gunakan kata mitologi. Ini penting kali. Untuk ekspos bersejarah kita, Istiasa, Ramayana dan Mahabharata.
Rama dan Krishna, juru selamat umat manusia, adalah pahlawan sejarah dunia. Bukan hanya karakter mitos. Jadi mitologi dapat dikategorikan ya dari kajian sebenarnya, dari satu satu istilah-istilah yang diinggriskan. Mitologi itu cerita tempo dulu adanya. Jadi Purana adalah cerita tempo dulu adanya. Macam mana pembuktiannya? Nah, di Ramayana dan Mahabharata. Itulah pembuktian yang ada. Dan sekarang di India kamu mau pergi kemana saja, ada jejak-jejak daripada para dewa ini. Dan itu bukan dongeng. Jangan katakan ini dongeng. Ingat itu. Kalau kita seorang Hindu, kita harus tahu, paham dengan ini. Ya. Jadi ini sangat sangat penting yang kita tahu. Jadi jangan katakan dongeng. Saya kadang-kadang menyesal, ada beberapa orang kadang-kadang itu katakan itu. Jadi sekarang Hindu kita itu seperti dongeng. Jangan. Mitologi itu diinggriskan adalah sejarah tempo dulu adanya. Jadi kalau Purana, kalau dibahas dulu tentang Purana dulu di kuliahan kita, kuliah di dalam agama Hindu, itu dijelaskan ya, Purana itu cerita tempo dulu adanya. Nah, kebenarannya dia ada, banyak kebenarannya. Jadi jangan sekali-sekali kita cerita itu tidak ada. Nah, sekarang ada kan manusia tangannya 4, ada manusia tangannya 3. Kenapa bisa seperti itu? Jadi dewa Hindu kita itu kesempurnaan mereka. Mereka diciptakan oleh Adi Parasakti, Tuhan yang kuat, karena Tuhan itu disimbolkan seorang wanita dalam budaya Hindu. Dari itulah sampai saat ini kita juga dilahirkan oleh seorang wanita. Ini sejarah yang logika ya di Hindu ya. Nah, siapa yang menciptakan dalam perut seorang ibu? Mana ada seorang bapak? Makanya jadinya di dalam konsep Hindu, Tuhan itu diciptakan seperti seorang wanita. Nanti saya jelaskan lagi. Inilah tadi, jangan mengatakan mitologi. Jadi jangan mengatakan ini adalah dongeng. Mitologi dengan bahasa Inggris itu terjemahannya berbeda. Mitologi adalah satu cerita tempo dulu adanya, tapi dirubah oleh manusia-manusia yang nggak bertanggung jawab. Ada beberapa dan mengatakan itu baru dongeng. Sampai sekarang di TV kadang-kadang saya melihatnya ada kekesalan saya juga. Ada cerita-cerita itu diterjemahkan seakan-akan itu adalah dongeng, suatu cerita-cerita yang untuk anak-anak. Itu tidak benar, kan gitu. Dari Krishna, dari yang Rama dan lain-lainnya, mereka adalah beliau ini dewa-dewa ini adalah dewa pemelihara kedamaian. Mereka makanya turun ada 10 kali awadaramnya. Inilah yang harus kita pahami gitu. Oke, yang keempat kalau nggak salah ini ya. Ini ada ketik salah. Tolong jangan menyesal tentang mengatakan penyembahan berhala dan berkata itu hanyalah simbolis. Ini tadi kan saya ceritakan, ini baru dijelaskan. Semua agama memiliki penyembahan berhala. Saya nggak katakan apa, tapi maksudnya berhala ini adalah objek, paham? Dalam arti kata itu berhala itu objek yang kita ini kan seperti simbol ataupun apa yang kita perjuangkan. Umpamanya ada suatu bentuk ini yang kita doakan seperti itu. Seperti itulah. Jangan mengatakan berhala itu konsepnya negatif. Dalam jenis ataupun seperti kata-kata dengan yang agama lain. Juga mari kita berhenti menggunakan kata berhala, patung atau gambar. Ketika kita merujuk pada patung dewa kita, gunakanlah istilah murti atau vigraha. Nah, inilah yang pantas harusnya yang kita ucapkan. Jangan itu patung dewa Ganesha, ya, itu murti atau arca suci. Jika kata-kata seperti karma yoga, guru dan mantra bisa mainstream, maka tidak mengapa tidak murti atau vigraham. Sudah dijelaskan dari situ. Oke, kelima, tolong jangan sebutkan dewa Ganesha atau dewa Hanuman sebagai dewa gajah atau dewa monyet. Kita sebagai Hindu sejati, kita harus menjelaskan
dewa-dewa itu apa. Dan cukup menulis Sri Ganesha atau Sri Hanuman. Nah, itu karakter-karakter mereka yang itu banyak ya di situ dan itu dijelaskan. Oke, yang keenam, tolong jangan menyebutkan kata-kata, sebenarnya kuil itu udah cukup ya. Tolong jangan menyebutkan apa-apanya istilah lain di ruang doa. Kuil adalah dewalaya, tempat dewa, dan bukan pratanalaya, tempat doa, tempat tinggal dewa. Dewalaya itu tempat tinggal dewa dan bukan pratanalaya, ruang doa. Ingat, itu kuil. Jadi dewalaya, tempat tinggal para dewa. Itulah kita mempercayai para dewa, karena ada para vigraham atau murti para dewa ada di situ. Itu cukup paham ya. Oke. Jangan ketujuh, jangan berharap anak-anak Anda atau ulang tahun dengan memberikan atau meniupkan lilin. Ini di sini dia jelaskan yang disimpan di atas kue ulang tahun. Maksudnya kita letakkan di atas. Jangan meludahi api, gitu kan? Itu simbol Dewa Agni sebenarnya. Dari dalam Hindu itu di konsep itu dijelaskan maksudnya untuk menghargai api itu. Sebaiknya mintalah mereka untuk berdoa, oh Dewa Agni, api suci, tutuplah aku dari kegelapan menuju terang. Tama Soma Jyotirgamaya. Ini dia, dengan menyalakan lampu. Ini semua adalah gambar kekuatan masuk jauh ke dalam jiwa kita. Jadi kita ini maksudnya dijelaskan ini supaya itu tergantung dengan Anda. Saya menjelaskan secara rinci dengan agama kita Hindu. Oke, ya. Kelapan ya, oke. Kelapan, harap hindari penggunaan kata spiritualitas dan materialistis. Bagi seorang Hindu, segala sesuatu adalah ilahi, Tuhan. Kata spiritualitas dan materialisme datang ke India melalui orang-orang Eropa yang memiliki konsep sesuatu ajaran lah, atau sains vs agama. Sebaiknya di India, orang bijak adalah ilmuwan atau batu pondasi Tanatara Dharma adalah ilmu pengetahuan. Maksudnya itu semua ilmu pengetahuan di dalam kitab suci kita. Nanti saya jelaskan lagi yang rinci-rincinya, itu panjang. Tapi di dalam kitab suci kita termuat ilmu-ilmu pengetahuan, ilmu sains yang saat ini mau pesawat terbang dan lainnya sudah ada sejak dahulu sekali. Itu makanya kita punya itu resi-resi kita ada 48.000 resi. Napade eta air resigal. Jadi itu kalau diucapkan para pernikahan, napade eta air resigal satyaga. Saya bersaksi 48.000 resi. Resi kita ada 48.000. Wow, banyak kali ilmu pengetahuan. Mereka punya segudang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu disatukan, rangkumkan menjadi Veda, Catur Veda. Disitulah ilmu-ilmu itu ada. Cuman sekarang kita lagi mengkaji-kaji, makanya orang-orang kita itu ada di NASA dan orang-orang pintar kita banyak di NASA yang tidak diketahui banyak di sana. Karena orang-orang pintar di sana banyak orang-orang kita ada di India. Oke, udah. Yang ke-9, tolong jangan gunakan kata dosa. Sebagai ganti adalah papa. Papa itu artinya dalam Hindu dosa. Oh kamu papa. Kami hanya memiliki dharma, tugas kebenaran, tanggung jawab, dan hak istimewa. Dan adharma, ketika dharma tidak diikuti, dharma tidak ada hubungan dengan moralitas sosial atau agama. Di sini dibikinlah papa berasal dari adharma. Jadi kalau kita kita nggak berbuat kita berbuat adharma, tidak berbuat kebaikan kepada siapapun atau untuk diri kita, kita disebut papa. Oh kamu papa. Itu maksudnya dibilang itulah seperti itu. Yang ke-10, tolong jangan gunakan terjemahan longgar seperti meditasi atau latihan pernapasan. Ini yang dipakai orang-orang lain untuk merubah daripada aturan ini. Dhyana, pranayamam. Ini pranayamam. Ini menyampaikan makna yang benar lah. Gunakan kata aslinya. Dhyana, pranayamam. Untuk yang terakhir kali beliau berpesan, ingat, dunia hanya menghormati mereka yang menghargai dirinya sendiri. Dirinya sendiri
menghormati agama sendiri. Jadi menghormati agama Anda akan membuat hasil yang lebih baik. Ini tadi konsepnya itu saya terangkan lagi itu tentang beliau. Beliau bernama Francois Goethe. Dia tahu lebih banyak tentang Hindu daripada kebanyakan kita. Tapi saya lihat luar biasa asik kata-kata beliau ini yang bisa menjadi inspirasi kita. Nah, mulai sekarang buatlah kebenaran tentang Hindu itu. Jangan sampai Hindu itu adalah mother of religions, ibu semua agama. Kenapa saya bilang ibu semua? Karena kalau di dalam aturannya, Anda lihat aja literatur, buku-buku dunia, mana paling tertua. Jadi kita menganggap Hindu itu mother of religions, ibu seorang ibu. Seorang ibu tidak mengeluh pada anak-anaknya, itu aja. Jadi dia hanya menerangkan supaya anak-anaknya berjalan dengan baik dan benar. Oke, cukup sekian. Kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata saya yang salah dan menyinggung perasaan anda semua, saya mohon maaf, dimaafkan karena kita sama-sama belajar tentang Hindu. Kita sama-sama ingin mengetahui kebenaran Hindu itu. Saya ingin membuka konsep ini supaya kita lebih paham dengan baik dan benar tentang Hindu kita. Oke, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Phat Swaha. Om Aim Hrim Shrim Pratyangagire Mam. Raksha Raksha Mama Shatrun Bhanjaya Bhanjaya Fe. Om Phat Swaha. Om Aim Hrim Shrim Pratyangagire Mam. Raksha Raksha Mama Shatrun Bhanjaya Bhanjaya Fe. Om Phat Swaha. Om Aim Hrim